Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakban Padupai, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran yang efektif dan efisien? Mari kita bahas bersama-sama. Namun, sebelum itu, mari kita ketahui apa itu media pembelajaran. Yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Proses penyampaian pesan ini merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Baik, selanjutnya kita ke materi. Dasar-dasar pemilihan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif tentunya memerlukan perencanaan yang baik. Begitu pula dengan pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran akan membutuhkan perencanaan yang baik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam tampilannya, mencakup layout atau pengaturan format sajian, suara, tulisan, dan ilustrasi. Ini penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar, sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Kedua, menarik. Mencakup pada teks, gambar, suara, dan video, media yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, cocok dengan sasaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah, karena media pembelajaran yang diperuntukkan untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan dengan kelompok kecil atau perorangan. Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik isi berupa konsep, prosedural, atau generalisasi, agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai atau mengarah ke tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional dalam pembelajaran media ditetapkan secara umum mengacu pada salah satu dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keenam, praktis dan awet. Media pembelajaran harus bersifat fleksibel. Artinya, media dapat digunakan oleh siapapun dan dimengerti oleh siapa saja. Ketujuh, berkualitas baik. Kriteria media pembelajaran harus berkualitas baik. Kualitas ini mencakup pada semua aspek pengembangan, baik visual, baik gambar fotografi. Misalnya visual pada slide harus jelas, tidak terganggu oleh elemen lain, misalnya layout. Yang terakhir, ukuran sesuai lingkungan belajar. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungan atau tempat media akan digunakan. Misalnya, di kelas yang sempit tidak cocok untuk media yang berukuran besar karena akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Selanjutnya, contoh media yang cocok untuk proses pembelajaran TK dan SD adalah animasi. Selain membuat proses pembelajaran dapat lebih menyenangkan, animasi juga dapat membuat siswa lebih lama mengingat materi dan gambar-gambar yang ditampilkan, sehingga dapat memperjelas siswa dalam memahami materi yang diberikan. Demikian pembahasan pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita dapat sama-sama belajar dan memahami dasar-dasar pemilihan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.